Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dengar, Prof. Oke, nah jadi untuk review hari ini, saya hendak mengulang sedikit. Jadi seperti teman-teman telah mengetahui bahwa jantung kita itu menerima darah dari seluruh tubuh, dari perifer, dan kemudian memompakannya ke seluruh tubuh dengan tujuan untuk memberikan nutrisi dan oksigenasi kepada seluruh jaringan tubuh, mulai dari kepala hingga ujung kaki, gitu ya. Yang merah itu biasanya arteri, yang biru itu yang menghimpun darah dari seluruh tubuh lewat pembuluh darah vena. Sistem sirkulasi yang sentralnya ada di jantung itu yang kita tahu semua memiliki 4 ruang dengan pembuluh-pembuluh dasar utama yang setiap detik dia menghantarkan darah dan menghisap darah, tidak pernah berhenti sejak usia 12 minggu di dalam kandungan, hingga kemudian tiba waktunya yang kita tidak pernah tahu kapan akan disuruh berhenti gitu sama yang punya. Nah, pengaturan detak jantung itu ada di medula oblongata, di batang otak, yang kemudian menerbitkan impuls perintah berdetak pada atrium kanan di SA node, sinoauricular node, yang kemudian dihantarkan ke seluruh jantung, sehingga jantung itu mengempis dan mengembang sistole dan diastolik sesuai dengan ketentuannya. Nah, darah yang ejeksikan dari ventrikel kiri lewat aorta ke seluruh tubuh itu juga termasuk ke organ-organ yang penting, misalnya di otak, di jantung sendiri lewat koroner, kemudian paru-paru, kepada liver dan juga kepada usus, serta ke ginjal yang memiliki peran-peran sentral dalam proses kehidupan manusia. Siklus sistolik dan diastolik yang teman-teman ketahui itu seperti yang saya sampaikan tadi harus teratur supaya volume dan konsentrasi darah yang mengandung oksigenasi dan nutrisi tersebut dapat sampai sesuai dengan kebutuhan pada jaringan perifer. Dan dia harus bersifat ritmis supaya terdapat waktu bagi sel-sel untuk melakukan proses transfer berbagai jenis gas dan nutrisi di tingkat seluler untuk di metabolisme, dan itu akan berlangsung seumur hidup. Ketika siklus ini berhenti, maka berhenti pula kehidupan. Nah, terkait dengan usia lanjut, ada beberapa hal penting yang terjadi pada sistem kardiovaskuler ini, bahwasannya otot jantung itu menjadi lebih kaku, tidak lentur lagi, kemudian pembuluh darah juga menjadi tidak elastis, dan sel pacu jantung yang ada di nodus sinoaurikuler di atrium kanan itu jumlahnya berkurang dari waktu ke waktu. Pada usia 80 tahun itu jumlah sel pacu jantung bisa berkurang sampai tinggal sekitar 50%-nya. Nah, seperti saya kemukakan bahwa jantung pada usia muda dan ukuran jantung pada usia lanjut itu sebenarnya relatif tidak berubah, sama. Yang berubah adalah ketebalan dari dinding jantungnya. Nah, karena ketebalan dinding jantung itu bertambah, bisa sampai 50%-nya pada usia 80 tahun, maka rongga jantung itu tentu pada usia lanjut berkurang. Ya. Dengan demikian, isi sekuncup juga akan menurun, dan cardiac output juga akan menurun. Nah, penurunan tersebut juga akan terlihat pada aliran pembuluh darah koroner, di mana arteri koroner maksimalnya itu juga akan berkurang, sehingga kejadian miokard infark itu memang lebih sering terjadi pada kelompok populasi mereka yang berusia lanjut. Terkait dengan detak jantung yang tadi saya telah singgung di awal, ini adalah nodus sinoaurikuler di atrium kanan yang setiap siklusnya itu mengirimkan sinyal konduksi ke atrioventricular node, ya, yang terletak di perbatasan, dan kemudian diteruskan ke berkas His dan berkas Purkinje ke seluruh otot jantung, sehingga kemudian otot jantung itu melakukan proses sistole dan diastole secara ritmis, secara teratur, ya, sekitar 60 sampai 80 kali dalam 1 menit. Nah,
dengan pertambahan usia seperti saya sampaikan tadi, jumlah sel-sel pacu jantung yang terletak di sinoaurikular ini berkurang sehingga tidak mampu lagi menghantarkan konduksi listrik ke avenut secara teratur dengan jumlah yang cukup karena jumlah sel-sel pacu jantungnya atau sel-sel pacemaker-nya di sini berkurang. Ya, dengan demikian maka impuls konduksi elektrik yang diterima oleh avenot yang harus dihantarkan ke seluruh tubuh itu juga akan mengalami penurunan. Belum lagi kalau di sana-sini di sepanjang otot jantung ini terdapat penumpukan lemak atau terdapat cicatrix bekas infark sebelumnya, maka itu juga tentu akan mengganggu hantaran impuls listrik ke seluruh permukaan otot jantung sehingga di sana-sini kita bisa temukan aritmia. Nah, detak jantung pada aritmia ini yang tidak teratur tersebut tentu saja tidak mampu secara maksimal mengempis untuk menyemprotkan darah ke seluruh tubuh karena belum selesai dia mengempis sudah harus berdetak lagi karena tidak teratur. Sehingga dengan demikian pada siklus berikutnya jumlah aliran maksimal darah yang disemprotkan itu tidak bisa maksimal. Jadi pada aritmia itu juga akan terjadi penurunan stroke volume maupun cardiac output. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal bertambahnya usia semata, secara fungsional itu tidak ada penurunan yang berarti untuk kegiatan sehari-hari yang normal sesuai dengan ADL yang basal, gitu ya. Tapi kalau ada kebutuhan mendadak, peningkatan kebutuhan yang mendadak, maka jantung usia lanjut itu memerlukan waktu yang lebih lama untuk merespons terhadap peningkatan kebutuhan tersebut. Nah, jadi ada penurunan kemampuan beradaptasi atau penurunan kemampuan penyesuaian terhadap stres akut. Jadi ada sudden changes in demand, itu biasanya kemampuan adaptasi jantung pada usia lanjut juga akan berkurang. Nah, jadi bagi kita, jika pasien nyeri itu kan mestinya detak jantung bertambah ya. Kalau pasien itu cemas, biasanya detak jantung juga akan bertambah. Demikian pula dengan peningkatan suhu 1 derajat Celcius saja, heart rate itu harusnya bertambah 12-13 kali per menit. Apalagi kalau ada perdarahan, pasti respons pertama adalah heart rate-nya akan meningkat. Gitu. Tapi ini tidak terjadi pada usia lanjut. Karena tadi berbagai perubahan pada usia lanjut, misalnya jumlah sel pacemaker yang berkurang, dan kemudian volume ruang jantung yang berkurang, itu semua akan mengakibatkan respons takikardi pada usia lanjut pada kondisi-kondisi nyeri, cemas, demam, perdarahan itu tidak selamanya akan bisa muncul. Demikian pula bila terdapat peningkatan kebutuhan, misalnya pada infeksi, pada anemia, pada pneumonia di mana terjadi kekurangan oksigen di perifer, atau pada aritmia, pada pembedahan, pada diare, hipoglikemi atau malnutrisi, atau pada BPH ya waktu pasien mengejan, atau pada penyakit-penyakit ginjal atau penyakit tertentu akibat obat, ini biasanya jantung tidak akan bisa merespons secara adekuat terhadap kebutuhan peningkatan tersebut. Sehingga kita perlu mewaspadai kemungkinan adanya gejala dan tanda lainnya, atau bila tiba-tiba pasien itu mengalami kondisi dekompensasi. Jadi gejala-gejala yang tidak khas ini, gejala-gejala dan tanda-tanda yang tidak khas pada kondisi-kondisi ini, itu harus kita maknai sebagai kemungkinan ada kondisi-kondisi seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ini salah satu bukti atau salah satu bukti mengapa pada usia lanjut pada pasien geriatri itu acap kali gejalanya tidak khas seperti yang kita lazim pelajari pada usia dewasa muda. Di pembuluh darah kita ketahui ada beberapa lapis ya. Di lapisan yang tengah ini, di tunika intima ini, biasanya akan mengalami penebalan juga dibandingkan dengan ketika dewasa muda. Ini jaringan yang kaku sebenarnya, sehingga kalau tunika mediannya ini menjadi semakin tebal, maka pembuluh darah arteri itu kan menjadi tidak elastis lagi seperti waktu muda. Akibatnya kemampuan untuk menerima darah lebih banyak nggak bisa, jadi maksimum arterial flow-nya akan berkurang. Blood supply terhadap jaringan perifer akan berkurang. Di sisi lain, resistensi perifer akan meningkat karena dia kaku kan, jadi tahanannya di perifer itu akan meningkat.
Nah, sebenarnya aliran darah ke koroner dan ke otak itu tidak terlalu signifikan berkurang pada usia lanjut yang tidak ada penyakitnya. Yang jelas berkurang itu adalah suplai ke liver dan ke ginjal sebenarnya. Bisa berkurang sampai 50%-nya. Nggak tahu Tuhan mengatur seperti itu, mungkin karena memang di jantung dan di otak itu tak tergantikan dan itu krusial terhadap kehidupan dasar. Ya. Pada ginjal, soalnya kalau satu hilang masih bisa berfungsi yang satu. Liver kalau lobus kirinya diambil dia akan tumbuh lagi, gitu ya. Nah, tapi memang pada perjalanan usia seseorang makin tua maka aliran darah ke ginjal dan ke liver itulah yang akan secara signifikan menurun. Bisa sampai 40-50% dari ketika dia berusia 30-an. Nah, ini memiliki makna klinis yang penting. Kan kita tahu liver itu tempat metabolisme obat, sementara ginjal itu tempat ekskresi obat yang sudah selesai bertugas. Jadi kalau aliran ke liver dan ke ginjal itu berkurang, maka metabolisme obat itu akan berkurang sehingga obat aktifnya masih bisa tetap tinggi. Demikian pula kalau vaskularisasi ginjal itu berkurang, maka ekskresi obat juga berkurang dan kadar obat yang ada di dalam tubuh juga masih bisa tetap tertinggal, sehingga terjadi akumulasi, sehingga risiko efek samping obat pada usia lanjut memang lebih tinggi. Kalau di pembuluh darah vena gimana? Di vena itu sebenarnya ada katup vena, yang pada usia dewasa muda, kalau aliran itu melawan gravitasi diarahkan ke atas untuk kembali ke jantung, dia nggak mungkin bisa balik lagi karena katup vena ini menutup secara sempurna. Ya. Tapi pada usia lanjut, katup vena itu biasanya inkompeten, ya, insufficient, sehingga darah itu ketika sudah naik ke atas pasti ada sebagian yang tidak bisa bertahan di atas, melainkan turun ke bawah sesuai dengan gravitasi, dan ini tentu saja potensial menyebabkan bendungan di kaki sehingga kita bisa lihat risiko edema atau bengkak pada tungkai di usia lanjut itu lebih tinggi. Dan ini tentu saja meningkatkan kemungkinan terjadinya deep vein thrombosis. Selain itu juga tentu varises ya, dan adanya aliran darah yang tidak lancar di vena seperti ini tentu akan mengakibatkan mudah muncul trombus dan kemudian emboli dan meningkatkan risiko terjadinya stroke. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut ada beberapa butir yang kita bisa nasihatkan kepada pasien agar dalam rangka menjamin supaya jantung dan pembuluh darah itu tetap sehat untuk regular exercise sejak usia muda. Jadi tidak perlu menunggu usia sudah lanjut. Kemudian mengkonsumsi makanan yang rendah lemak, rendah kolesterol at all times sedapat mungkin, dan balance diet. Artinya makronutrien cukup, mikronutrien cukup, variabilitas sumber vitamin, mineral, protein itu berimbang. Kalau ada DM, gula darahnya dikendalikan. Kalau ada hipertensi, tekanan darahnya dikendalikan. Berhenti merokok tanpa harus bertahap. Stress management, karena ini akan mengendalikan heart rate menjadi normal. Dan berat badan tidak perlu harus mencapai berat badan ideal. Jadi cukup normal tinggi saja. Ya, normal rendah tentu jangan, ya. Ideal saja nggak perlu. Kenapa? Kalau terlalu memaksakan harus langsing berat badan ideal, maka dia tidak punya cadangan ketika nanti usia 70-80 atau mungkin 85-90. Sebab semenjak usia 60 itu akan terjadi penurunan massa otot secara alamiah yang disebut sebagai sarkopenia. Jadi kalau terlalu ngepas berat badannya, nanti pada usia 70-80 akan jadi kempot, ya, menjadi terlalu kurus sehingga nggak punya cadangan, jadi mudah malah jatuh sakit. Sehingga berat badan tidak perlu ideal, tidak perlu normal rendah, tidak perlu terlalu langsing. Sedikit-sedikit berat badannya lebih seperti Mas Heri, saya kira itu sebaiknya demikian. Garam juga tidak terlalu ketat ya, karena kita tahu bahwa sebenarnya di usia lanjut itu pada medula ginjal itu terjadi penurunan kemampuan untuk reabsorpsi garam. Sehingga orang usia lanjut itu cenderung untuk jatuh dalam keadaan hiponatremi kalau dia rendah garam terlalu ketat. Jadi adalah tidak benar bahwa pasien usia lanjut hipertensi harus dia rendah garam.
itu individual, dinilai per orang, tidak bisa dipukul rata. Apalagi kalau cuma dibatasi garam hanya 1 sampai 2 gram per hari, itu akan prone menyebabkan hiponatremi dan kemudian mengakibatkan delirium atau kesadaran minum. Ya. Oke, di sistem respirasi kita sudah mengetahui bahwa oksigenisasi itu bisa muncul karena fungsi struktur dari trachea ke bronkus, bronkus utama sampai ke bronchioli dan alveoli itu memungkinkan organ respirasi ini memberikan fungsi ventilasi dalam rangka memberikan kesempatan pada alveol yang ada di ujung untuk melakukan transfer gas oksigen ke tubuh dan kemudian menerima transferan CO2 untuk kemudian dikeluarkan lewat pernafasan. Setiap alveol ini dilingkupi oleh arteri dan vena, yang tentu saja arteri di sini dan vena berfungsi dalam satu lining cell ini untuk mendeliver CO2 dari seluruh tubuh dan kemudian dikeluarkan lewat pernafasan, dan pada saat inspirasi dia menerima udara yang kaya akan oksigen dan kemudian langsung ditransfer lewat lapisan satu sel endotel, ditangkap oleh eritrosit dan kemudian dialirkan ke seluruh tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen badan kita. Proses pertukaran gas yang terjadi di alveol ini tidak boleh ada hambatan. Sebab jika terjadi hambatan, baik pada siklus pernafasan maupun siklus detak jantung, maka pertukaran ini akan terganggu sehingga mungkin terjadi akumulasi CO2 yang tentu akan berakibat buruk bagi kesehatan. Nah, sistem inspirasi ekspirasi pada respirasi kita itu membutuhkan otot dan persarafan. Otot itu ada di dada, ya, jadi dinding dada kita itu mengandung otot untuk bisa bergerak agar proses inspirasi ekspirasi berlangsung dengan baik. Juga ada otot diafragma yang saat diafragma ke bawah sehingga rongga dada itu melebar sehingga bisa menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Demikian pula sternocleidomastoides di leher yang juga difungsikan ketika ada kebutuhan meningkat akan pertukaran gas tersebut, maka otot bantu nafas ini akan berkontraksi pula. Itu semua tentu saja membutuhkan inervasi jaringan saraf yang memadai dan juga inervasi bagi otot-otot diafragma yang bekerja pada saat inspirasi itu aktif dan pada saat ekspirasi itu secara pasif dia akan kembali ke posisi semula seperti sebelum inspirasi. Paru-paru manusia, rongga dadanya, otot-otot pernafasan, dan pusat pernafasan yang ada di batang otak itu adalah organ-organ yang penting dalam proses pernafasan yang sejalan dengan pertambahan usia itu relatif tidak begitu banyak mengalami perubahan. Yang paling banyak mengalami perubahan itu adalah rawan IGA, yang karena komposisi cairan tubuh itu berkurang, maka dia juga mengalami defisiensi air, sehingga rawan IGA itu akan menjadi lebih kaku, kurang lentur karena jumlah cairannya berkurang. Dinding dada akan menjadi kaku. Karena apa? Rawan IGA itu merupakan penyambung antara tulang iga dengan tulang dada sternum yang berfungsi untuk ketika inspirasi dia mampu memfasilitasi pengembangan iga sedemikian rupa sehingga rongga dada itu melebar untuk menghisap udara bebas sebanyak-banyaknya. Pada ekspirasi yang bersifat pasif, dia kemudian akan mengempis secara sempurna kembali ke ukuran awal untuk mengeluarkan udara yang mengandung CO2, bahkan bisa dipaksa mengempis lebih lanjut supaya betul-betul semua CO2 yang ada di alveol itu keluar secara sempurna. Nah, pada orang usia lanjut yang rawan iganya kekurangan air, kelenturan itu berkurang menjadi kaku sehingga ketika harus kembali dari fase akhir inspirasi ke ekspirasi tersebut, tidak sepenuhnya bisa kembali ke ukuran semula rongga dadanya, karena kaku dia, nggak lentur lagi. Maka ada sebagian udara yang masih terperangkap dalam alveol, yang walaupun dipaksa untuk dikempiskan, dia nggak bisa keluar, karena kekakuan dinding dada ini. Jadi ada residual volume, ada
residu udara di dalam alveol yang nggak bisa keluar. Dan itu makin lama, makin banyak, makin meningkat jumlahnya seiring dengan kelemahan otot dinding dada yang tidak mampu meremas dada untuk memompa CO2 sisa keluar, dan juga karena kekakuan iga yang tidak mampu recoil mekanismenya itu secara sempurna memompakan udara keluar. Jadi tentu saja karena adanya entrapment atau terperangkapnya udara dalam alveol yang tersisa ini mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pertukaran gas di alveol tadi. Karena mestinya kosong, tapi ini masih sisa sehingga mengganggu pertukaran gas di alveol dan endotel tadi yang saya ceritakan. Nah, kondisi patologis murni akibat penuaan pada sistem respirasi ini sebenarnya jarang. Biasanya harus ada faktor eksternal seperti rokok dan polusi, baru itu kemudian menyebabkan gangguan. Ya. Jadi merokok dalam jangka waktu lama tentu saja akan mengakibatkan rusaknya lining atau lapisan sel pada seluruh permukaan tabung pernafasan tersebut, sehingga mengganggu baik kelenturan maupun proses pertukaran gas maupun silia-silia atau bulu-bulu yang bertugas untuk membersihkan benda asing dari seluruh saluran pernafasan. Perubahan yang terjadi kalau toh ada akibat penuaan itu jarang mengganggu activity of daily living keseharian. Kecuali jika memang terdapat suatu acute insult, penyakit akut misalnya pneumonia, muncullah gangguan. Hal tersebut karena memang tadi yang saya sudah sebutkan, daya cadangannya sudah turun, ya menipis, sehingga dia kena acute insult sedikit, dia akan ambruk. Kemudian juga ada inefisiensi dalam merespons kebutuhan mendadak, karena butuh waktu untuk merespons terhadap kebutuhan yang meningkat tersebut. Refleks dan kemampuan batuk, jadi refleks batuk dan kemampuan batuk untuk mengeluarkan benda asing juga menurun. Kenapa? Karena pada refleks itu dibutuhkan sensitivitas dari reseptor untuk dapat menerima adanya benda asing tersebut, kesadaran adanya benda asing, dan itu butuh impuls saraf. Kecepatan hantar saraf itu secepat kilat pada muda, tetapi dengan bertambahnya usia terjadi perlambatan. Perlambatan setengah detik saja itu bisa menyebabkan benda asing, misalnya sisa makanan, itu nyasar masuk ke trakea dan kemudian menyebabkan batuk itu menjadi terlambat. Sudah kadung di bawah, baru muncul refleks batuk. Tentu saja ini akan menyebabkan sulit dalam proses pengeluaran benda asing tadi. Selain itu, kemampuan untuk mendorong udara keluar dengan bantuan meremas dada lewat kontraksi dari otot-otot pernafasan juga melemah karena kekuatan otot pernafasannya menurun. Karena apa? Karena otot pernafasannya mengecil. Karena apa? Komposisi cairan tubuhnya memang berkurang pada usia lanjut. Tapi seyogianya kalau dari muda itu melakukan regular exercise untuk menguatkan otot-otot pernafasan, maka proses ini bisa tidak terlalu buruk. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa silia atau bulu-bulu getar yang terdapat sepanjang saluran pernafasan itu kurang efektif bergerak ke proksimal untuk menghantarkan benda asing keluar. Sehingga benda asing itu yang sempat terperangkap, sempat masuk jauh lebih dalam lagi, dan kemudian kalau sudah sampai ke jaringan paru tentu tidak bisa keluar dan menyebabkan pneumonia dan sebagainya. Di samping itu, akibat proses menua, apalagi jika ada stroke, bisa saja yang lumpuh itu adalah persarafan yang berpengaruh terhadap proses menelan. Dan ini akan menyebabkan terjadinya disfagia. Disfagianya neurogenik karena pasca stroke. Sehingga orang tua itu lebih mudah mengalami tersedak, dan kemudian makanan dan minuman itu masuk ke saluran pernafasan dan menyebabkan aspirasi pneumonia. Jadi hati-hati kalau kita merawat pasien yang sudah berusia lanjut, apalagi pasca stroke, kita mesti pastikan ada defisit neurologik sisa berupa tersedak nggak yang menyebabkan gangguan dalam proses makan, karena ini potensi tinggi untuk mengakibatkan pneumonia aspirasi. Dan ditambah dengan tadi refleks dan kemampuan batuk yang menurun, tentu saja akan meningkatkan double risiko untuk terjadinya pneumonia aspirasi.
Nah, upaya-upaya pencegahan apa yang dapat dilakukan pada fungsi respirasi? Tentu saja supaya infeksi kalau kena itu nggak berat, imunisasi menjadi penting ya. Vaksinasi pneumonia, vaksinasi influenza setahun sekali, kemudian vaksinasi COVID, jangan sampai tidak, kemudian mencegah exposure terhadap rokok, jadi berhenti merokok, dan polutan tentu saja. Mencegah kontak dengan orang yang sedang menderita penyakit saluran pernafasan, karena biasanya menular. Kemudian kalau memang mulai ada batuk-batuk atau mulai ada gejala awal, segera mencari pengobatan supaya tidak terlanjur menjadi berat. Mencuci tangan secara frequent, karena kita cenderung untuk lupa, kita habis pegang apa. Kalau nggak sengaja kemudian ke hidung, tentu saja akan meningkatkan risiko infeksi. Kemudian makan pada suasana yang tenang, ya supaya tidak tersedak. Jadi ya makan ya di meja makan sambil nunduk supaya saluran pernapasannya ketutup. Minum kalau bisa pakai sedotan supaya mau nggak mau dia akan tunduk supaya saluran pernapasannya tertutup supaya epiglotisnya itu menutup. Kemudian regular oral hygiene. Jadi gosok gigi setiap kali habis makan. Kalau ada gigi palsu diperiksa secara teratur dan setelah gosok gigi malam sebaiknya direndam di air matang hangat untuk besok paginya dikenakan kembali. Nah, terkait dengan termoregulasi, pengaturan suhu tubuh itu ada di otak, di hipotalamus, yang bekerja sama dengan termoreseptor di sentral, di pusat, dan juga termoreseptor di perifer. Hipotalamus inilah yang mengendalikan pengaturan suhu. Pada keadaan panas, mekanisme penurunan temperatur itu dilakukan dengan perspirasi, ya, dengan pengeluaran keringat. Karena bersama dengan itu juga terjadi penurunan suhu lewat respons cholinergik dan simpatis yang berdampingan. Di samping itu terjadi vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang menyebabkan pelepasan panas. Nah, pada usia lanjut, seperti kita ketahui, kemampuan vasodilatasi itu bisa berkurang akibat kekakuan dinding tunika media yang menyebabkan proses ini bisa menjadi tidak maksimal. Selain itu, kelenjar keringat yang ada pada kulit juga sudah mengalami penurunan jumlah dan fungsi atau rudimenter, sehingga proses penurunan suhu itu bisa menjadi tidak optimal pada keadaan demam. Kalau dia lagi kedinginan, maka usaha tubuh untuk meningkatkan temperatur badan itu adalah normalnya dengan gemeteran, dengan menggigil. Itu sebenarnya kontraksi otot untuk mengenerate panas, ya, yang terjadi secara alamiah. Demikian pula lewat kelenjar lemak, produksi panas itu ditingkatkan. Makanya kalau orang yang gemuknya berlebihan itu biasanya kelihatannya kayak sumuk gitu, kayak kepanasan terus gitu ya. Nah, pada usia lanjut ini juga mengalami penurunan. Bisa saja kemampuan untuk mengenerate panas dari proses menggigil itu tidak bisa berlangsung dengan baik, ya. Jadi pada keadaan hipertermi atau suhu tubuh tinggi melewati yang batas normal, ada peningkatan suhu internal tubuh yang impuls suhu tersebut menginisiasi hipotalamus untuk memerintahkan secara otomatis serangkaian proses yang terjadi pada tubuh kita kan. Pertama tadi saya sudah ceritakan vasodilatasi yang terjadi pada pembuluh darah termasuk di kulit, dan kemudian aktivasi dari kelenjar keringat. Yang pada proses menua, hal tersebut sudah mengalami kemunduran. Sehingga penurunan suhu menjadi normal itu tidak selamanya mudah. Ya, jadi pada usia lanjut, kalau kedinginan, dia tidak mampu mengenerate panas untuk menurunkan, mengenerate panas itu menjadi tidak mungkin, dan kemudian kalau dia panas itu mudah sekali mengalami heat stroke atau sengatan panas karena kelenjar keringatnya itu rudimenter, nggak mampu lagi berfungsi dengan baik. Vasodilatasinya untuk mengeluarkan panas itu menjadi tidak efektif. Komposisi cairan tubuh juga menurun secara signifikan kan pada usia lanjut, sehingga ini juga berperan terhadap proses penanggulangan heat stroke. Dan kalau diminta untuk minum, untuk mencegah dehidrasi, biasanya karena rasa haus itu
menghilang atau melemah, maka sulit sekali untuk mengajak pasien itu untuk minum. Komposisi cairan tubuh yang pada saat bayi itu mayoritas adalah cairan tubuh, 80% ya berupa cairan. Pada usia lanjut itu bisa berkurang sampai tinggal 45-50% saja komposisi cairan tubuh. Sehingga tentu saja ini menyebabkan perbedaan respons antara orang muda, apalagi anak-anak dengan usia lanjut. Jadi simpulannya bahwa dari kardiovaskuler, ukuran jantung itu relatif tetap, tetapi left ventricle-nya yang menebal, stroke volume dan cardiac output akan menurun, aliran ke koroner dan otak itu relatif terpelihara, kecuali ada coronary artery disease dan atau hipertensi. Aliran ke hati dan ginjal menurun, sehingga ini memerlukan perhatian terutama terhadap farmakokinetik dari obat ya dalam proses pengekskresi obat dari tubuh. Sel pacu jantung akan berkurang sehingga apalagi jika muncul timbunan lemak dan sicatrix pada otot jantung sehingga meningkatkan risiko terjadinya aritmia dan ancaman cardiac output yang menurun. Pembuluh darah nadi akan menjadi kurang elastis sehingga maksimum flow-nya menurun dan meningkatkan terjadinya resistensi perifer. Pembuluh vena katupnya akan insufisien sehingga meningkatkan risiko terjadinya edema dan deep vein thrombosis. Di sistem respirasi yang prominent muncul adalah menjadi kakunya tulang dada sehingga bukan tulang dada sebenarnya rongga dada menjadi kaku sehingga ditambah dengan komposisi cairan tubuh yang menurun maka tulang-tulang iga itu akan menjadi kurang elastis dan kekuatan otot pernafasan juga menurun karena otot pernafasan yang mengecil sehingga ekspirasi itu tidak dapat maksimal dan risiko residual volume yang meningkat sehingga terjadilah apa yang disebut sebagai emphysema senilis dan ini mengancam terjadinya gangguan ventilasi maupun pertukaran gas di alveoli. Kemudian terkait dengan termoregulasi pada usia lanjut seringkali muncul penurunan jumlah dan fungsi kelenjar keringat, vasodilatasi dan vasokonstriksi di seluruh tubuh itu akan mengalami gangguan dan komposisi cairan tubuh yang menurun akan menyebabkan perubahan pada kemampuan tubuh untuk melakukan pengaturan suhu. Saya kira itu betul-betul penting yang kita telah bicarakan selama ini. Saya persilahkan teman-teman untuk diskusi, tanya jawab terkait dengan materi yang kita bicarakan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Prof. Heriawan atas penjelasannya. Silakan teman-teman apabila ada yang ingin bertanya, langsung boleh ditanyakan. Oke, tanya Prof. Ya, silakan Prof, Kak Eva. Saya baru dapat pasien ini, Prof. Pasien ini dengan Raynaud phenomenon. Tapi gejalanya mirip kayak PAD, Dok, Prof. Apa yang membedakannya, Prof? Sebenarnya sama ya. Itu penyakit pada pembuluh darah perifer yang ketika ada kebutuhan meningkat pada saat berjalan, tidak mampu terpenuhi aliran darah ke otot yang berfungsi untuk berjalan, sehingga kemudian menimbulkan iskemi dan tentu menyebabkan nyeri. Salah satu bentuk PAD adalah Raynaud disease. Sama kayak pertanyaan, apa bedanya demensia dari Alzheimer? Salah satu bentuk demensia adalah Alzheimer. Demikian, Bu Eva. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Izin Prof, boleh bertanya? Ya Prof, jadi kemarin kita baru diskusi dengan Bu Yosi tentang lansia dengan penurunan kognitif. Nah, salah satunya yang dapat menyebabkan penurunan kognitif itu adalah depressogenic medication. Salah satunya adalah beta blocker. Nah, kebetulan saya kerjanya di rumah sakit khusus jantung, Prof. Dan banyak sekali emang lansianya menggunakan beta blockers. Bagaimana caranya saya mengakses
lansianya tersebut, atau bagaimana caranya mencegah terjadinya penurunan fungsi kognitif dari lansianya gitu, Prof. Terima kasih. Tidak ada cara lain kecuali melakukan pengamatan terstruktur yang berkala. Ya, acap kali obat beta blocker tidak dapat dihindari karena kondisi primer jantungnya. Kalau dihentikan, kemudian jantungnya tidak berfungsi dengan baik, meninggal. Nah, pada kondisi tersebut, maka yang dilakukan adalah melakukan penilaian secara terstruktur dengan teratur. Misalnya setiap 6 bulan sekali, atau setahun sekali melakukan penilaian fungsi kognitif. Penilaian fungsi kognitif itu dapat dilakukan lewat instrumen-instrumen yang sudah baku, mau MMSE boleh, abbreviated mental test boleh, mini-cog juga boleh, tergantung dari availability dan kesempatan serta situasi yang paling mendukung yang mana. Tidak ada instrumen yang baku yang wajib yang harus ini. Disesuaikan saja dengan kemampuan yang bisa dikerjakan di sana. Tetapi satu kali kita menggunakan instrumen itu, untuk pasien tersebut harus menggunakan instrumen yang sama supaya tidak ada bias. Nah, dengan melakukan pemantauan secara terstruktur yang teratur tersebut, nanti akan kelihatan trennya. Ya, walaupun dia akan ada kemungkinan turun secara mendadak sekalipun, kalau kita tidak punya data dasar tentang fungsi kognitif di awal, maka tentu kita sulit mengatakan ada penurunan atau tidak. Jadi tidak ada cara lain kecuali melakukan pengukuran dengan menggunakan instrumen yang sudah baku, yang sahih, secara berkala, sehingga kita bisa mempelajari polanya. Acap kali kita tidak bisa menemukan sungguh-sungguh penurunan fungsi kognitif tersebut apabila ranah fungsi kognitif yang diukur itu atau yang terjadi pada pasien itu tidak ada pada instrumen. Seperti misalnya pada MMSE, itu kan instrumen yang mengukur fungsi registrasi informasi, mengukur fungsi retensi, ya, recall untuk memori yang segera. Dia juga mengukur, menilai fungsi visual spasial, fungsi berbahasa, ya, atensi dan kalkulasi. Nah, bagaimana dengan kemampuan main piano? Kan nggak bisa diukur. Nah, jadi kita mesti ingat bahwa instrumen itu tidak 100%. Ya. Bisa aja MMSE-nya rendah, tapi pasien itu masih bisa main piano. Gitu. Nah, jadi fungsi kognitif itu sangat luas, sangat beragam, dan pada perkembangan manusia bisa menjadi semakin kaya di luar ranah komponen pada instrumen yang kita kenal. Sehingga itu patut menjadi perhatian supaya kita tidak salah mengkategorisasikan. Prof, terima kasih banyak. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Bu Yesi, Kak Tio? Izin bertanya, Prof. Silakan. Untuk misalnya pasien-pasien geriatri, pasien-pasien dengan sindrom geriatri yang ada long COVID syndrome, itu tata laksananya kira-kira apa ya, Prof? Sebenarnya tergantung pada jenis sindromnya apa. Kalau jenis long COVID syndrome itu adalah depresi, tentu kita cari konfliknya, kita cari faktor risikonya, dan kemudian kita atasi dengan psikoterapi dan kalau perlu dengan bantuan obat. Ya. Tapi kalau gejala long COVID-nya itu adalah batuk, sama, kita identifikasi penyebab batuknya, kita identifikasi faktor risikonya, dan kemudian kita atasi secara farmakologik maupun non-farmakologik sesuai dengan penyebab dan faktor risikonya. Jadi sebenarnya jawabannya tergantung pada jenis long COVID-nya. Tapi sepanjang data yang ada, long COVID pada usia lanjut itu paling banyak berkaitan dengan muscle weakness, rasa kelelahan yang berlangsung sepanjang hari, dan penurunan berat badan, penurunan massa otot. Itu yang paling sering terjadi pada kelompok usia lanjut, yang frekuensinya paling tinggi. Dan itu semua berhubungan dengan malnutrisi. Oleh sebab itu, dengan pengetahuan itu, dari sekarang kita mesti memperhatikan
Sekitar kita yang usianya sudah 50-an, yang 10 tahun lagi akan menginjak usia 60, jangan sampai ada yang status gizinya ngepas. Ya, kita harus kasih ekstra sedikit ya, supaya nanti kalau dia masuki usia 60, dia memiliki daya cadangan yang cukup untuk bisa lebih lama lagi dalam kualitas hidup yang baik. Begitu Bu Theodora? Terima kasih, Prof. Mau tanya lagi boleh, Prof? Silakan. Satu lagi, Prof. Kita punya pasien Prof datang dari IGD dengan masa paru, terus hasilnya ternyata sudah metastasis, Prof. Cuman belum terdiagnosa benar-benar masa paru, Prof. Pasien itu sesak berat, Prof. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan antara apakah benar ini karena masa parunya atau karena emboli paru ataupun karena infeksi paru, Prof. Karena pasien itu juga sesak berat karena belum terdiagnosis pasti bahwa dia masa paru. Terus, Prof, untuk masa paru sendiri kan harus biopsi, Prof. Apa sih pertimbangannya, Prof, untuk tetap harus dilakukan biopsi? Apakah tidak perlu lagi karena udah ada diagnostiknya gitu, Dok? Soalnya geriatri pasti kan arahnya kalaupun di biopsi hasil akhirnya adalah kemo dan tidak kemo ya, Prof. Jadi kok suaranya putus-putus. Pertimbangannya yang lebih khusus buat untuk kita perawat. Jadi untuk pertimbangan, Prof, untuk kita mengingatkan dokter apakah ini perlu tetap dilakukan biopsi atau tidak, Prof. Ya. Jadi kan tetap pasien itu nyesak berat. Jadi kalau melihat kondisi saat ini, kita bingung antara emboli paru atau biopsi paru itu untuk menunjukkan bahwa ini benar-benar primernya paru. Sedangkan pasien itu kondisinya udah sesak berat dan udah meta. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi kalau pasien itu datangnya ke IGD dan pasiennya pasien baru dan datang dalam keadaan sesak, ini 3 item yang mesti diperhatikan. 1, settingnya IGD. 2, pasiennya pasien baru. 3, datangnya sesak. Maka yang harus diatasi adalah sesaknya dulu. Karena kita takut sesaknya kalau mengancam jiwa, lalu terlambat ditolong, ya terlambat. Ya. Nah, kedua, kalau pasien itu di IGD, tentu settingannya berbeda dari rawat inap. Ya, semuanya serba harus emergency. Nah, penegakan diagnosis lewat biopsi itu kan perlu waktu, perlu persiapan. Tentu saja ini bukan menjadi prioritas. Kalau toh diperlukan biopsi. Tadi sudah disebutkan prioritasnya adalah menyelamatkan jiwa pasien yang sesak. Ya, jadi IGD sesak nafas. Nah, pasiennya baru pula, jadi kita nggak tahu ini apa. Jadi dalam keadaan belum ada informasi, maka masalah apa sebenarnya yang menjadi latar belakang dari kondisi sesaknya sampai dia datang ke IGD itu tetap harus menjadi catatan penting di belakang benak setiap tenaga kesehatan. Bahwa ini pasien masih buta, serba buta gitu, serba nggak tahu. Tapi yang penting karena dia di IGD dan sesak, atasi dulu sesaknya dengan semua instrumen penanganan kasus gawat darurat. Nah, menjawab pertanyaan perlu biopsi atau tidak, itu bukan pertanyaan yang sebenarnya perlu diselesaikan di IGD. Ya, yang penting di IGD tentu kita selesaikan dulu masalah sesaknya. Mengetahui apakah ada meta atau tidak, tentu saja juga bukan merupakan sesuatu yang perlu menjadi pertimbangan utama pada kasus di gawat darurat. Ya, yang penting atasi dulu sesaknya. Kalau pasien itu semua tanda vitalnya, terutama sesaknya itu sudah stabil, sudah tenang, sudah tidak ada kegawatan di bidang saluran pernapasan, baru kemudian kita bergerak ke fase berikutnya. Ya. Katakanlah pasien kemudian mau tidak mau tentu harus dimasukkan ke ruang perawatan yang lebih stabil kan, apakah ruang rawat biasa atau ICU, tergantung dari kondisi pasca assessment dan terapi awal di IGD. Nah, kalau pasien itu sudah keluar IGD,
barulah kemudian orang berpikir soal masalah biopsi atau tidak. Nah, kalau orang curiga meta pada kondisi paru seperti ini, tentu mungkin karena ngelihat fototoraks misalnya, ya. Kalau fototoraks itu nodulnya 1, tidak mungkin itu meta di paru. Meta itu biasanya penyebaran. Jadi kalau yang disebar itu pasti lebih dari 1. Jadi biasanya kalau meta di paru itu bentuknya nodulnya banyak. Jarang nodulnya cuma 1. Itu yang menyebabkan orang berpikir di IGD ini meta atau bukan, gitu ya. Dan berbagai riwayat serta pemeriksaan lain yang kemudian dokter biasanya melakukan pendugaan apakah ini memang ada meta atau tidak. Pada penyakit kanker, itu biopsi memang hampir dapat dikatakan wajib. Karena tanpa biopsi kita tidak tahu ini sebenarnya kanker apa. Sebab setiap jenis kanker itu memiliki perilaku yang berbeda. Ada yang kemosensitif, ada yang kemoresisten, ada yang radiosensitif, ada yang radioresisten. Jadi tanpa panduan hasil biopsi berupa hasil pemeriksaan patologi anatomik, dokter akan tidak dapat menentukan pengobatan selanjutnya apa. Tentu fase kapan harus biopsi itu yang nanti menjadi pertimbangan lain ya. Tapi biopsi itu hampir dapat dipastikan sangat dibutuhkan untuk langkah selanjutnya. Yang ketiga adalah tidak selamanya pasien geriatri dengan kanker yang telah meta atau stadium 4 itu tidak boleh dikemo. Ya. Karena pertimbangannya bukan usia. Tapi assessment secara keseluruhan dari pasien tersebut termasuk data keberhasilan pengobatan maupun data status fungsional pasien. Jadi sebenarnya asesmennya sangat luas untuk dapat menetapkan pengobatan selanjutnya pasca biopsi itu apa. Jadi saya kira itu prinsip-prinsip dasar yang perlu disampaikan terkait dengan pertimbangan mana dulu yang harus diselesaikan dan perlu tidaknya biopsi. Mudah-mudahan membantu Bu Eva. Baik, Prof. Kalau melihat sesaknya, kita bisa lihat perbedaan nggak antara emboli paru sama sesak karena pneumonia tadi, Prof? Emboli paru dengan sesak karena pneumonia? Oh, tidak bisa. Sulit. Biasanya lewat dibantu lewat pemeriksaan penunjang hemostasis. Jadi diambil darahnya, diambil DPL hemostasis, baru kelihatan di situ ini ada emboli paru apa enggak. Tapi kalau klinis saja sama. Baik, kecuali kita punya riwayat yang lengkap dari penyakit sebelumnya, maka kita patut menduga apakah ini ada hemostasis, ada emboli paru atau tidak. Tapi kalau pasien yang fresh, baru nggak ada riwayat sebelumnya, sulit kita untuk menduga ini karena emboli paru atau karena pneumonia, sesak. Prof, terima kasih. Izin bertanya, Prof. Silakan, Mas Heri. Prof, terkait dengan proses penuaan pada sistem kardiovaskuler pada lansia. Biasanya kan lansia dianjurkan untuk mengkonsumsi obat anti hipertensi seumur hidup. Namun kenyataannya di masyarakat kita perhatikan lansia itu untuk memilih obat anti hipertensi itu pilihannya cuma 2, kalau nggak amlodipin ya captopril ya, baik yang 12,5 maupun yang 25. Nah, kira-kira dengan teori penuaan tadi terjadi penebalan dinding pembuluh darah, kemudian adanya kekakuan otot, apakah obat pilihan masyarakat terkait amlodipin dan etapin itu sudah tepat, atau mungkin ada golongan obat anti hipertensi yang membantu untuk mengelastisitaskan dinding pembuluh darah atau kekakuan otot pada sistem kardiovaskuler? Ya. Sebenarnya pilihannya nggak cuma 2 itu, Mas. Ada hidroklorotriazid, ya, ada propranolol, ada atenolol, dan itu semua juga tersedia di puskesmas, di BPJS, di rumah sakit umum tipe D, tipe C, tipe B, tipe A, itu semua ada. Bahkan golongan valsartan, golongan ARB itu juga ada. Jadi adik kelasnya captopril gitu. Lisinopril
serta ramipril yang lebih aman buat jantung juga tersedia. Jadi nggak selalu harus captopril. Sehingga pilihannya sebenarnya cukup luas obat antihipertensinya. Tidak hanya 2 itu. Nah, terkait dengan pertanyaan kaitannya dengan pengerasan pembuluh darah, terutama pengerasan tunika intima, itu terjadi sejalan dengan perputaran bumi mengelilingi matahari. Artinya sesuai dengan pertambahan usia seseorang yang tidak bisa ditarik mundur. Sehingga memang yang diberikan itu pengobatan adalah untuk mengcounter efek akibat proses penuaan tersebut. Karena proses penuaannya sendiri nggak bisa kita lunakkan. Karena itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, yang tidak dapat dimodifikasi. Kita tidak bisa memilih untuk lahir kemudian dibandingkan dengan lahir sebelumnya. Jadi kalau memodifikasi pengerasan tunika intimanya agak sulit dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah mengcounter efek akibat peningkatan resistensi perifer itu. Pada kondisi-kondisi tertentu, modifikasi bentuk jantung bisa dilakukan, tapi dalam konteks melakukan pencegahan terhadap pembesaran jantung akibat hipertensi. Tapi melakukan mengembalikan jantung ke bentuk semula itu tidak mudah dilakukan, tidak bisa lah dilakukan. Demikian Mas Heri. Suaranya nggak kedengeran, Mas. Mas Heri keputus ya. Baik, Prof. Terkait dengan perubahan pembesaran pada jantung pada lansia, tadi Prof bilang tidak ada pembesaran ukuran jantung. Ya. Aku pernah menemukan kasus pasien tersebut tidak memiliki hipertensi, namun pasien tersebut, lansia tersebut mengalami sesak napas ketika dilakukan fototoraks, itu terjadi kardiomegali, pembesaran jantung. Kira-kira pembesaran jantung pada lansia tersebut dengan tidak memiliki riwayat hipertensi disebabkan karena apa, Prof? Terima kasih. Ya. Seperti saya sebutkan tadi bahwa pembesaran jantung itu karena proses penuaan saja itu tidak, kecuali dia punya penyakit. Nah, penyakitnya yang sering adalah penyakit jantung koroner atau hipertensi. Hipertensi itu seringkali tidak diketahui oleh pasien. Jadi mungkin dia menganggap bahwa saya nggak ada hipertensi selama ini. Padahal ada, cuma tidak terdiagnosis gitu. Terdiagnosisnya ketika dia sudah gagal jantung, baru dia terdiagnosis. Karena memang diagnosis hipertensi itu, dan pada umumnya penyakit, acap kali tidak disertai dengan gejala yang nyata. Kalau dia mulai terjadi pada usia 60, yang gejalanya bisa saja tidak khas gitu, baru bermanifestasi gagal jantung di usia 80, ketika saat itu 20 tahun dia sudah menderita hipertensi yang tidak terasakan, jantungnya akan sudah membesar. Jadi pernyataan dia bahwa saya tidak punya riwayat hipertensi sebelumnya tidak menghilangkan kemungkinan bahwa dia sebenarnya menderita hipertensi. Gitu. Kita pernah mendengar, nggak tahu nih, pernah sempat tahu nggak, aktor Ajima Said yang anggota Dewan itu meninggal tiba-tiba ya di usia yang sangat muda. Dia nggak merasa apa-apa. Tapi yang paling sering orang mengalami kejadian mendadak itu biasanya hubungannya dengan kardiovaskuler. Ya. Contoh lain, kencing manis itu juga bisa menyebabkan pembesaran jantung, kardiomiopati, ya. Dan kencing manis itu sering gejalanya tidak dirasakan, tidak ada gejalanya. 3P itu nggak selamanya muncul, ya. Banyak buang air kecil, banyak minum, banyak makan, itu nggak selamanya merupakan gejala yang khas pada pasien diabetes. Seringkali dia
tenang-tenang aja, tahu-tahu datang dalam keadaan ketoasidosis gitu. Nah, berarti kan dia sebelumnya sudah menderita diabetes, tapi unrecognized. Ya. Jadi yang sering terjadi seperti itu. Ini yang menjadi alasan mengapa ketika kita berusia di atas 50 tahun, itu sebaiknya melakukan pemeriksaan secara reguler untuk menangkap sedini mungkin jika terdapat kondisi-kondisi yang potensial menjadi kronik itu dapat diterapi secara dini sebaik mungkin, seawal mungkin, sehingga tercegah dari kondisi-kondisi yang akut tak terhindarkan tadi. Ya, medical check-up itu sebenarnya tujuannya untuk itu, untuk menangkap seawal mungkin ketika manifestasi klinisnya belum ada. Demikian, Mas Heri. Terima kasih. Ya. Izin bertanya, Prof. Silakan. Ini Prof, kemarin kan kita habis membahas tentang salah satu kasus itu abses paru, Prof. Abses paru. Ya, abses paru, Prof. Dan kebanyakan penyebabnya adalah aspirasi. Nah, yang saya ingin tanyakan. Penyebabnya apa? Aspirasi, Prof. Tindakannya. Maksudnya penyebabnya. Aspirasi. Ya, apa? Ya, tersedak gitu loh, Prof. Oh, pneumonia aspirasi. Aspirasi, Prof. Ya, aspirasi pneumonia. Maksud saya, Prof, kenapa pada pasien lansia itu saya kebetulan di ruangan hampir tidak pernah menemukan diagnosa abses paru, padahal banyak pasien lansia yang ditemukan mengalami aspirasi gitu, Prof. Jadi ini dua hal yang berbeda, Bu Theodora. Kalau abses pada paru itu jelas adalah infeksi yang sering kali disebabkan oleh kuman-kuman gram negatif, ya, kuman E. coli, bisa disebabkan oleh bakteri-bakteri banal, bakteri-bakteri gram negatif. Sedangkan kalau parasit juga sering menyebabkan abses paru, gitu ya. Amuba itu juga bisa menyebabkan abses paru. Nah, kalau aspirasi pneumonia itu adalah pneumonia yang tidak ada absesnya, tapi infeksi pada paru karena sisa makanan atau sisa minum itu masuk ke paru-paru dan bukan masuk ke esofagus. Jadi biasanya setelah tersedak terjadilah aspirasi pneumonia. Ini bedanya jelas berbeda dari abses paru. Kalau abses paru tuh biasanya disertai dengan demam tinggi, nafas yang bau, dan ini terjadi sangat sama-sama akut, ya. Tetapi riwayat batuk-batuknya itu jelas disertai dengan demam dulu, gitu ya. Nah, kalau pada aspirasi pneumonia demamnya belakangan dan terjadinya mendadak jelas setelah tersedak. Dan kita tahu pasiennya itu ada riwayat disfagia biasanya pada aspirasi pneumonia. Jadi ini adalah dua penyakit yang berbeda, yang dua diagnosis yang berbeda. Kalau pertanyaannya kenapa jarang menemukan abses paru, mungkin karena situasi higiene sanitasi sekarang sudah jauh lebih baik daripada zaman dulu. Seperti misalnya juga contoh leptospirosis yang berhubungan dengan tikus, ya. Saat ini kita sudah jarang di ruangan menemukan kasus leptospirosis gitu dibandingkan dengan zaman dulu. Tapi kalau aspirasi pneumonia dengan bertambahnya jumlah pasien yang berusia lanjut, makin lama makin banyak, terutama di ruang perawatan geriatri. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Saya mau tanya lagi, Prof. Ya. Ada pasien dengan ILD, Prof. ILD, Prof. Apa itu? Interstitial lung disease, Prof. Oh, apa interstitial lung bedanya disease sama infeksi, Pak? Infeksi pada paru, Prof. Kalau interstitial lung disease itu adalah penyakit paru pada jaringan interstisial. Jadi bukan melibatkan alveolnya, tapi pada jaringan penunjang alveolnya. Lazimnya ILD ini berhubungan dengan familial atau ada faktor bawaan. Sedangkan kalau pneumonia itu jelas karena penyebabnya infeksi. Bakteri yang masuk
ke saluran pernafasan, terus ke alveol dan menimbulkan supurasi atau pernanahan. Kalau ILD itu bukan melibatkan alveol. Pada stadium lanjut alveolnya bisa kena, tapi yang kena pertama itu adalah di luar alveolnya pada ILD. Jaringan penunjang dari alveolnya. Prof, kan pasien tadi pasien-pasien jantung itu biasanya dapat pengencer darah ya, Prof, sama furosemid dalam mengeluarkan urin secara rutin ya, Prof. Bagaimana cara kita atau bagaimana cara kita mengedukasi pasien kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada pasien, terutama pada pemberian terapi itu, dan cara meyakinkan pasien untuk minum obat itu, karena mereka berpikir pengencer darah nanti dia perdarahan gitu. Sementara kalau kencing nanti tidak belum ke kamar mandi udah keluar. Ya. Jadi gampang cara memberikan satu edukasi kepada mereka untuk. Baik, saya udah nangkep maksudnya. Jadi gini Bu Eva, setiap obat itu selalu ada manfaatnya, tapi juga ada risikonya. Kita sedang pusing, dapat tugas yang terlalu banyak dari Dr. Heriawan, sedangkan pekerjaan lain masih banyak, jadi kita pusing. Jadi kita memutuskan minum paracetamol. Minum paracetamol aja itu ada manfaatnya untuk mengurangi pusing. Tapi juga ada risikonya. Misalnya gangguan fungsi hati akibat paracetamol. Tapi kalau kita minum paracetamol dalam dosis yang menurut literatur sudah terbukti aman, 3 kali 500 mg, cuman buat 3 hari, itu jelas-jelas bukti literatur penelitiannya membuktikan secara objektif bahwa manfaatnya jauh melampaui risiko efek sampingnya. Bahkan selama ini dapat dibuktikan bahwa tidak pernah muncul efek sampingnya. Nah, itu gambaran sederhana mudahnya ya. Demikian pula dengan obat antikoagulan maupun furosemid. Furosemid efek sampingnya orang akan terkencing-kencing, bisa ngompol. Ya. Tapi manfaatnya ada. Meningkatkan harapan hidup karena mengurangi beban jantung. Mana mau dipilih? Nyesek terus atau kencing? Maka tentu orang akan mentoleransi, ya udah saya nggak apa-apa kencing. Yang penting saya nggak nyesek, jantung saya nggak berhenti. Ya kan? Nah, jadi tinggal bagaimana caranya kita mengelola risiko efek sampingnya. Ya toh? Kalau kencingnya itu pagi, tentu lebih aman daripada terkencing-kencing tengah malam. Karena siklus tidur orang. Oleh sebab itu, untuk memodifikasi efek samping, kita nasihatkan, minum obatnya pagi. Memang ibu akan menjadi lebih sering kencing. Jadi, kalau ibu berkenan, sediakan komod. Supaya kalau tiba-tiba merasa ada sensasi kencing, nggak perlu ngompol. Ya, jadi edukasi modifikasi perilaku. Ya, mau lebih praktis lagi, kalau bersedia menggunakan popok juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita lebih memilih karena tahu manfaatnya melampaui risikonya, maka menghadapi risikonya lah yang kita modifikasi. Demikian pula dengan pengencer darah. Kalau pasien ketakutan, itu berarti ada kegagalan edukasi. Ya, jadi kita harus mengedukasi sampai dia tidak ketakutan.
dengan membandingkan antara manfaat yang dapat diperoleh, yaitu tercegah dari serangan jantung, dibandingkan dengan risiko perdarahan. Risiko perdarahan ada? Ada. Bagaimana terjadinya? Kalau minum obatnya ngawur, tanpa panduan dosis dari dokter, dan tanpa pengawasan dari dokter sesuai dengan hasil pemeriksaan darah. Jadi sepanjang dosisnya itu mengacu kepada ketentuan dosis yang diberikan dokter, dan dia patuh melakukan pemeriksaan pemantauan fungsi hemostasis, lazimnya perdarahan fatal tidak akan terjadi. Itu kita bisa meyakinkan, kalau perlu kita jelaskan dalam waktu yang cukup, sampai agak detail gitu. Dan kita mesti nanya dulu, nggak boleh berhenti sampai dengan pemberian penjelasan saja. Setelah pemberian penjelasan, kita mesti nanya, Ibu udah ngerti belum? Kita mesti dapat feedback. Kalau dia udah ngerti, maka jawaban pasien itu didokumentasikan, direkam medik, bahwa pasien sudah mengerti. Gitu. Namanya risiko efek samping itu kan baru risiko, belum tentu terjadi. Jadi sepanjang kita bisa memberikan penjelasan itu, dan kemudian meyakinkan kepada pasien bahwa ini manfaatnya lebih besar daripada risikonya, maka pasien akan patuh pada hal tersebut. Kita juga bisa kasih butir-butir penyemangat atau butir-butir yang meyakinkan dengan begini. Ibu boleh mengamati tanda perdarahan awal, Bu, yang nggak berbahaya. Misalnya, kalau Ibu ngelihat adanya lebam di kulit, ya, atau waktu Ibu bercermin, Ibu lihat kemerahan di mata Ibu yang bagian putih itu bertambah. Atau ketika Ibu pipis, ternyata kencingnya warnanya jadi agak merah. Nah, pada keadaan itu, Ibu cepat-cepat datang, jangan tunda. Jangan tunda, Bu. Ya, Ibu langsung pergi menemui dokter. Ya. Ibu ada resume mediknya, ini ada nomor telepon IGD. Yang Ibu bisa hubungi, 1500-135 atau hotline RSCM. Sehingga Ibu jangan khawatir, ini dokter sudah menakar dosis obatnya yang pas untuk Ibu. Tapi kalau ada apa-apa, begini caranya. Gitu. Jadi dia yakin gitu bahwa ini aman. Gitu. Demikian Bu Eva. Izin bertanya, Prof. Silakan. Ya, terima kasih, Prof. Prof, bagaimana Prof penata laksanaan pada pasien aritmia dengan gangguan rasa nyaman, Prof? Rasa aritmia dengan gangguan rasa nyaman? Ya, contohnya dengan AV block, Prof. Rasa nyaman yang terganggu apa misalnya? Seperti berdebar-debar gitu, Prof. Oh, oke. Maka yang harus diatasi adalah aritmianya. Kalau aritmianya itu disebabkan oleh efek samping obat, misalnya propranolol, itu sering bikin berdebar-debar pada orang yang sensitif. Ya, turunkan dosis turunkan dosis paracetamolnya. Ya. Kalau aritmianya akibat memang gangguan ritme jantung akibat hipokalemi, ya kita harus atasi hipokaleminya. Ya. Jadi nomor 1 adalah mencari penyebabnya. Sambil kemudian kalau ternyata itu kondisi aritmianya emergency, maka obat-obat yang untuk menghentikan aritmianya harus diberikan secara emergency juga. Mau diberikan Rismonorm atau apa ya di IGD tentu saja sesuai dengan gambaran EKG-nya. Demikian, Bu Revi. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Izin bertanya, jadi dari perubahan-perubahan sistemik lansia pasti akan ada perubahan tanda-tanda vital, Prof. Jadi kemungkinan tanda-tanda vital lansia dengan manusia dewasa muda itu kan pasti akan berbeda, Prof. Yeah. Sementara literatur yang saya dapatkan baru dapat yang hemodinamik untuk tensinya aja, Prof, yang
untuk lansia normalnya 130 sampai 140. Sedangkan untuk hemodinamik yang lain saya belum nemu base-nya untuk menentukan bahwa ini terdapat gangguan atau enggak. Lalu apakah ada suatu tools untuk menentukan bahwa ini misalnya pada lansia untuk kayak early warning system untuk perawat yang ada di ruangan untuk mendeteksi apakah lansia ini akan mengalami perburukan. Misalnya kalau di ruangan kita pakai news yang untuk dewasa, tapi untuk lansia kan karena tanda-tanda vitalnya mungkin berbeda. Ada nggak tools yang bisa kita pakai untuk pasien dengan lansia, Prof? Terima kasih. Ya, jadi kalau tanda vital yang dipakai pada news, jadi news pada umumnya, sementara ini untuk usia lanjut belum ada angka standarnya. Jadi memang masih mengacu pada angka untuk orang dewasa. Ya. Tapi seperti saya sampaikan tadi, ada tambahan pengetahuan yang perlu dipakai, yakni bahwa karena kita tahu bahwa respons pada usia lanjut itu tidak selamanya muncul sesuai dengan yang kita pelajari pada dewasa muda, maka di samping menggunakan tools tersebut, kita juga harus menajamkan panca indera untuk mencari gejala tanda yang lain di luar tanda vital itu. Ya. Jadi walaupun pasien itu ditanya masih bisa ngomong, tensi nadi, suhu pernapasan nyerinya itu masih sesuai dengan skala kuning misalnya. Tapi kalau jawabnya itu udah mulai kayak orang nggak ngeh, kita tahu itu adalah awal delirium. Dan itu tidak ada di news. Ya kan? Jadi tadi saya sudah sampaikan tuh bahwa di luar perubahan tanda vital yang lazim kita ketahui, kita harus mengobservasi, mencari, dan mewaspadai gejala-gejala lain yang menyimpang. Gitu. Seperti contoh yang ekstrim tadi saya sampaikan, MMSE-nya mungkin normal, tapi dia kehilangan kemampuan untuk main piano. Nah, itu kita tidak boleh mengatakan bahwa dia tidak ada demensia misalnya. Atau tidak boleh kita mengatakan tidak ada penurunan fungsi kognitif. Nah, jadi pengamatan tanda vital tersebut memang kita masih menggunakan kriteria dewasa muda, tapi karena kita tahu ini pasien geriatri itu ada tanda-tanda di luar tanda vital yang mungkin responsnya tidak sama dengan usia muda, maka kita mesti mencari tanda-tanda di luar tanda vital itu apa yang berbeda dari yang selama ini kita ketahui mengenai pasien itu. Jadi pengetahuan basal, pengetahuan base kita tentang pasien tersebut, person per person memang menjadi penting. Karena kita harus mengamati perubahan yang terjadi yang setiap orang mungkin berbeda dari pasien yang lain. Di sini masuk konsep individually tailored atau customized pada setiap pasien geriatri yang bisa berbeda untuk setiap individu. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Ya. Masih ada pertanyaan? Iya sih. Prof, izin tanya. Kita tuh terkadang sering ditanya mengenai vaksin untuk lansia. Ya, jadi apalagi dengan kondisi yang ada kemarin gitu. Itu seberapa urgent-nya, Prof? Karena vaksin pneumonia pada lansia, sementara kan untuk yang saya tahu pada kita sendiri tidak menstandarkan gitu. Artinya tidak semua lansia masih antara berkenan atau tidak gitu kan, Prof? Bukan menjadi protokol. Nah, itu kita bisa suggest-nya sampai seperti apa, Prof? Gitu. Karena banyak yang mereka akan bertanya pada kita gitu, Prof. Ya, itu sebenarnya tergantung kebijakan. Tidak semata-mata tergantung kepada ilmunya atau kebutuhan. Sama seperti akreditasi untuk pasien usia lanjut kan sekarang hilang. Ya kan? Kalau kita lihat akreditasi nasional di program nasional itu kan usia lanjut nggak ada. Tapi kita bisa bilang itu nggak penting nggak? Kan nggak bisa. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya buktinya, evidence based, bukti data ilmiah, vaksinasi influenza itu nggak terbantahkan, amat sangat signifikan menurunkan angka hospitalisasi, amat sangat. Debilitating pneumonia akibat
influenza yang berlanjut ke infeksi paru itu sungguh nyata lebih tinggi pada kelompok yang tidak divaksinasi dibanding yang mendapatkan vaksinasi teratur influenza. Yang pula angka kematian pneumonia pada mereka yang menerima pneumokok vaksinasi itu lebih rendah secara signifikan. Tapi tinggal itu mau dipakai sebagai polisi apa enggak itu kan terserah pada pengambil keputusan. Gitu. Nah, jadi akhirnya kayaknya diambil kebijakan tengah-tengah. Diimpor, silahkan, tersedia, available, tapi kami tidak mewajibkan. Pemegang policy. Tapi kalau saya sebagai praktisi, semua pasien usia lanjut saya vaksinasi kalau dia bersedia. Karena itu tidak menjadi kebijakan umum, maka tentu tidak ditanggung oleh negara. Sehingga pasien harus beli sendiri. Berbeda dari yang telah menjadi program, seperti imunisasi pada anak, itu karena diwajibkan oleh negara, jadi ditanggung oleh negara kan. Kalau untuk usia lanjut, rupanya belum ditanggung oleh negara. Jadi warga usia lanjut mungkin kesehatannya belum menjadi prioritas gitu. Artinya kalau ada yang bertanya, justru kita bisa mensuggest bahwa ini adalah hal yang baik gitu kan? Iya, iya. Secara ilmiah ini hal yang baik karena buktinya sudah sangat kuat. Gitu. Tapi memang terpaksa harus beli sendiri. Izin satu pertanyaan lagi mengenai sarkopeni. Tadi Prof ada juga sedikit membahas. Pertanyaan saya, apakah sarkopeni ini terjadi pada otot-otot ekstremitas dan juga terjadi juga pada otot-otot jantung, Prof? Pada semuanya. Oh. Lazimnya terjadi pada semuanya. Otot-otot pembuluh darah itu kalau mau dibilang sarkopenia ya sarkopenia juga ya. Tapi sebenarnya sarkopenia itu lebih pada otot-otot skeletal sebenarnya kita meninjaunya karena itulah yang sebenarnya dapat diukur. Oh sih, ya benar. Ya kan? Kelihatan. Ya. Terima kasih, Prof. Yuk. Izin Prof tadi terkait dengan vaksinasi yang dijelaskan sama Bu Yesi. Bagaimana Prof dengan lansia-lansia yang memiliki komorbid seperti untuk sekarang kan banyak sekali lansia yang tidak divaksinasi karena terdapat komorbid, sedangkan hal itu baik gitu untuk lansianya. Menurut Prof Heriawan bagaimana? Sekarang keputusannya sudah berbeda. Jadi justru makin renta dia, makin dianjurkan untuk vaksinasi COVID. Termasuk mereka dengan komorbid. Kecuali kalau komorbidnya itu dia membutuhkan chronic prednison, ya tentu tidak dianjurkan karena percuma alasannya, bukan karena masalah bahaya. Karena prednison akan menekan daya tahan tubuh, jadi dia tidak akan mampu membuat antibodi kan? Dibuat apa divaksinasi gitu. Tapi kalau komorbidnya sekedar membuat dia menjadi renta, semakin dianjurkan untuk vaksinasi. Jadi keputusannya berubah. Oh, jadi semakin beresiko dia, harusnya malah lebih wajib divaksin gitu ya, Prof ya? Iya. Oke, soalnya banyak banget tuh yang pasien-pasien yang bilangnya, karena kan saya sakit ini, sakit itu, tidak boleh divaksin. Jadinya. Tentu kita nggak bisa bilang, ya ibu mau jadi dokter dulu, baru kemudian memutuskan untuk enggak. Kan itu harusnya diputuskan oleh dokternya ya, bukan keputusan oleh rasa takutnya gitu. Ya baik Prof, terima kasih banyak. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Izin bertanya, Prof. Tadi terkait diet ya, Prof. Kan pada pasien, kita harapkan dari lansia itu kita anjurkan untuk dietnya jangan terlalu sampai tadi ideal gitu ya, Prof ya.
kalau misalnya saya kan kebetulan orang tua saya tuh di rumah itu kurus-kurus banget gitu Prof. Nah ini kan juga bagaimana kita mengukur gitu, maksudnya menganjurkan dietnya, kebutuhan dietnya seberapa banyak gitu, maksudnya disesuaikan dengan mungkin aktivitasnya gitu. Apakah ada toolsnya gitu Prof, atau mungkin ada cara penghitungannya? Terima kasih Prof. Iya, jadi pertama kita ukur berat badannya sekarang. Kalau berat badannya 50 kilo, padahal tinggi badannya 160, itu kurang. Ya kan? Bagaimana tahunya kurang? Secara kasar aja. Kalau tinggi badannya 160, dikurangi 100 itu kan 60. Jadi harusnya berat badannya 60. Jadi kalau dia berat badannya 50, berarti kan kekurangan 10 kilo. Ya kan? Itu satu. Nah, sekarang dengan berat badan 50 kilo, kalau dia perempuan, maka itu harus dikalikan dengan 25. Kalau laki-laki dikali 30. Nah, 50 kilo kali 25 itu berapa? 1,250 kan? Nah, jadi dia harus makan basal 1.250 kilokalori. Ditambah aktivitasnya. Kalau aktivitasnya itu ringan, ditambah 5%. Kalau sedang, ditambah 10%. Kalau berat, ditambah 15% dari 1.250 tadi. Kalau dia sedang underweight sekarang ini, karena kurus, tambah lagi 10%. Nah, jadi kalau aktivitasnya di rumah dia itu sedang, tadi tambah 10%. Ditambah karena dia sekarang underweight, tambah 10%, jadi tambahannya 20%. Jadi berapa dia harus makan sehari? Kalorinya atau energinya adalah 1.250 ditambah 20% dari 1.250. Gitu. Total dapat 1.500 kalori katakanlah. Nah, kemudian kita bawa ke ahli gizi. Tolong dong diterjemahkan makanan sebanyak 1.500 kalori ini, itu nasinya berapa? Ayam gorengnya berapa, tempenya berapa, tahunya berapa, sayurnya berapa, susunya berapa, dan seterusnya. Gitu. Yang tahu itu ya ahli gizi, karena ilmunya di dia. Nah, nanti kita bisa lihat dulu parameter laboratoriumnya. Terpenting. Kalau HB-nya ternyata 9, kan rendah, harus jadi 12. Nah, informasi ini akan dibutuhkan ahli gizi untuk kemudian memilih bahan makanan apa yang meningkatkan HB. Demikian pula dia akan nanya, albuminnya berapa ya? Kalau albuminnya 2,5, maka dia akan memilihkan bahan makanan apa yang dapat cepat meningkatkan albuminnya. Nah, jadi pertama memang betul harus dinilai dulu status gizinya, aktivitasnya, nilai laboratorium dasarnya. Nah, kemudian dihitung, jadi sebenarnya dia butuh berapa kalori, konsumsi energinya, dan kemudian kita bawa ke ahli gizi untuk ditetapkan bagaimana makanan hariannya. Nah, itu baru berdasarkan pemilihan jenis makanannya dan jumlahnya. Nah, fase selanjutnya adalah kita mesti menetapkan jumlah makanan segitu itu mesti dimakan, dihabiskan berapa kali makan. Ya kan? Kalau makanan yang banyak, karena harus mengejar berat badan dan HB dan albumin, tapi cuma diberi kesempatan makan 3 kali, pagi, siang, malam, jangan-jangan sekali makan jadi sedublek. Belum tentu dia bisa habis kan? Jadi terbuang. Nah, kita harus mencari akal. Boleh jadi makanan utama tetap diberikan 3 kali, pagi, siang, malam. Tapi karena pengetahuan dasar kita bahwa pengosongan lambung pada usia lanjut itu berlangsung lambat, dia nggak bisa makan sekaligus banyak, kita bagi 6. Atau kita bagi 5. Instead of kita bagi 3. Nah, sehingga makanan pagi bisa kita kurangi sedikit. Ditaruh sebagian ke jam 10. Makan siang kita ambil. Nah, katakanlah begitu.
nggak terlalu penuh, kelaparan 10 ada snack, makan siang juga nggak terlalu penuh, nanti sore habis mandi minum teh ada snack yang cukup bergizi, nanti makan malam makan lagi. Nah, jadi dengan demikian maka total semua kebutuhan kalori untuk catch up itu bisa terpenuhi. Oleh sebab itu sangat dianjurkan small but frequent, lebih sering sedikit-sedikit itu lebih bisa diakomodasi ketimbang sekali makan langsung banyak. Gitu. Nah, tempo-tempo makanannya nggak selalu harus dalam bentuk padat. Tapi jam 10 dan jam 4 sore bisa dalam bentuk susu atau makanan suplemen. Supaya tinggal glek langsung dipakai. Kan sekarang suplemen sudah semakin bervariasi ya ketimbang zaman dulu. Jadi mestinya sih bisa. Tapi menurut saya kalau menurut Bu Theodora orang tuanya dua-duanya kurus, ya memang harus diperkaya makanan snack jam 10 dan jam 4 sore yang lebih berat makanannya supaya berat badannya bisa lebih cepat naik. Baik, Prof. Terima kasih. Yo. Izin bertanya lagi terkait dengan tadi kebutuhan cairan pada lansia, Prof. Jadi kebutuhan cairan pada lansia kan nggak boleh kurang. Sedangkan misalnya ada beberapa lansia yang membutuhkan cairannya harus dikurangi gitu, Prof. Bagaimana ya caranya kita menghitung kebutuhan cairan pada lansia? Intinya jangan minum berlebihan. Karena kalau sampai lebih dari 1.500 ml per hari pada umumnya, itu biasanya timbul hiponatremi. Nah, jadi patokannya sebenarnya sama. Tergantung berat badan, kalau perempuan dikali 25, laki-laki dikali 30. Kebutuhan cairannya. Jadi kalau berat saya 70, maka kebutuhan cairan saya adalah 70 kali 30. 2.100 ml per hari. Jangan lebih dari itu. Jadi kalau pasiennya itu berat badannya 60, perempuan, ya 60 kali 25, 1.500 per hari. Berarti itu yang maksimal ya, Prof ya? Maksimalnya sih. Ya. Berkisar plus minus segitu. Jangan terlalu rendah juga. Kalau dia kebutuhannya sudah dihitung 1.500, itu kebutuhannya bukan maksimalnya. Kebutuhannya segitu. Kalau Anda nggak maksimal, berarti dia boleh 1.000 dong. Nah, kalau dia minumnya cuma 1.000, ntar dehidrasi. Kalau kebutuhannya 1.500. Tinggal kita bagi. Jangan minum banyak-banyak pada saat malam, karena dia akan terbangun untuk buang air kecil terlalu sering, bahaya. Jadi dikonsentrasikan minumnya lebih banyak pada saat pagi dan siang. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Yuk, sama-sama. Prof, mau tanya lagi, Prof. Pasien geriatri itu kan pasiennya dengan banyak yang stroke ya, Prof. Dengan penggunaan NBT, Prof, karena disfagia, Prof. Cuman nggak banyak juga kita disarankan untuk pasang PEG, Prof. Karena resiko nanti takut pneumonia aspirasi. Pertimbangannya itu, Kak, Prof? Atau yang ada hal lain? Jadi takutnya PEG bikin... Enggak, NGT bisa bikin pneumonia aspirasi, apa benar, Prof? Jadi enggak. Pada pasien-pasien NGT selalu diminta pasang PEG gitu, Prof. Iya, betul. Karena kan NGT itu kan berarti dia harus setiap sebulan sekali diganti kan? Ya kan? Kalau di PEG kan 3 bulan sekali gantinya. Jadi dari segi kerepotan lebih convenient PEG sebenarnya. Cuma kan memang itu nggak biasa ya, karena mesti sedikit dilubangi lambungnya, dan kemudian dipasang selangnya di perut.
itu masalah kebiasaan aja sih. Selama ini kan kita udah lazim, udah terlalu terbiasa, dan menurut kita normal kan kalau orang dipasang selang di hidung gitu kan. Tapi kalau dipasang selang di perut kayaknya kan belum lazim gitu. Jadi masih ada resistensi gitu. Baik, Prof. Jadi lebih sebenarnya kalau dilihat dari kecenderungannya lebih baik PEG daripada NGT karena refeeding sindromnya, atau gimana, Prof? Karena ganti-gantinya. Ya, itu merupakan salah satu alasan. Dan kalau pakai PEG itu kan memang sudah jelas kita mengatakan bahwa jangan masukkan makanan apapun lewat mulut, nggak bisa udah gitu. Tapi kalau pakai NGT itu ada orang kecenderungan untuk masih nyoba-nyoba kasih lewat mulut sedikit-sedikit gitu. Nah itu yang kemudian kan di luar pengawasan kita di rumah ya, kemudian bikin aspirasi gitu. Dan kalau pakai NGT itu kan jelas bikin rasa, kalau pasiennya masih sadar penuh itu kan bikin risih ya. Iya, Prof. Gatel gitu di hidung. Itu kan ada kecenderungan untuk ditarik-tarik. Iya. Nah, sementara kalau di PEG kan nggak ngerasain apa-apa. Izin bertanya lagi, Prof. Ya. Gini, kan ada beberapa pasien yang lansia dengan gaduh gelisah gitu ya, Prof ya. Sedangkan dia terpasang banyak device. Lalu kita sebagai perawat di ruangan kan memang megangnya kan tidak hanya satu pasien. Kita megang ada hampir 3-4 pasien. Nah, sedangkan restrain itu kan tidak direkomendasikan, Prof. Bagaimana caranya kita menjaga agar lansia itu tidak mencederai dirinya sendiri, tidak mencabut device, tapi kita nggak kita restrain juga gitu, Prof. Gimana caranya ya? Ya, jadi restrain itu tidak dilarang. Yang dilarang itu restrain manual. Tapi kalau restrain farmakologik boleh. Nah, jadi tentu harus di-assess dulu ya. Ini gaduh gelisahnya apa? Delirium atau bukan? Terus gaduh gelisahnya ini penyebabnya apa? Itu mesti di-assess dulu. Ya. Kalau sudah di-assess dan kemudian ternyata pilihan pengobatannya adalah restrain farmakologik, ya kita berikan restrain farmakologik. Tentu saja dengan pertimbangan bahwa restrain farmakologik ini memiliki manfaat yang melampaui risikonya. Semua kemungkinan risikonya dipelajari dan sedapat mungkin dimodifikasi supaya tidak terjadi. Misalnya, ternyata ditetapkan bahwa gaduh gelisahnya ini penyebabnya hiponatremi. Ya pengobatannya atasi hiponatreminya dong, bukan restrain kan? Restrain mungkin hanya sementara ketika proses koreksi hiponatremi nggak bisa cepat-cepat. Nah, pakai apa restrain farmakologiknya? Misalnya diberikan haloperidol. Apa risikonya haloperidol? Bisa henti napas. Bagaimana cara mencegahnya? Berikan dengan diencerkan dan disuntikannya perlahan-lahan. Misalnya gitu. Atau berikan suntikan haloperidol intramuskular. Atau berikan haloperidol lewat cairan, obat tetes mulut, NGT. Gitu. Nah, jadi begitu pentahapannya. Pertama ya di-assess dulu, cari apa penyebabnya, dan kemudian diatasi sesuai dengan penyebabnya. Bila membutuhkan restrain farmakologik, pilih yang risikonya dapat ditekan lebih rendah daripada manfaatnya. Prof, terima kasih banyak. Jujur aja, Prof, di rumah sakit masih kadang-kadang suka masih pakai restrain fisik gitu. Ya, sebenarnya itu melanggar hak asasi manusia ya.
Kecuali kalau sudah ada informed consent pada keluarganya. Dan itu setiap hari harus dievaluasi. Iya. Risikonya. Konsen tetap harus dinilai setiap hari. Evaluasi per 4 jam ada. Tapi ya sebenarnya kasihan juga ya Prof ya kalau pakai restrain manual itu. Iya Prof, terima kasih banyak. Prof, tanya lagi Prof. Oke. Pasien kita kan banyak yang paliatif ya Prof ya. Terus salah satunya adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan kardiopulmonal. Tadi CA paru, terus CHF gitu Dok Prof. Terus terkadang keluarga berharap maksimal Prof gitu. Sementara kita di pelayanan kita bingung, LF-nya udah tinggal 10% gitu Prof. Target untuk pasien untuk pulangnya agak susah Prof. Kalau misalnya dengan LF 10%, pasien pasti pakai oksigen ya Prof. Dobutamine pasti terpasang Prof. Kita agak bingung tuh Prof, gimana mulangin pasien kalau sementara kalau di sini terus pasien akan terjadi infeksi Prof. Sedangkan keluarga pengen maksimal Prof. Dan kalau dihitung-hitung paliatif, kalau kita masukkan ke HCU itu nggak bisa Prof. Gimana Prof caranya Prof? Prof. Ini kuncinya memang komunikasi masalahnya. Jadi harapan harapan keluarga dengan perhitungan medis itu harus sama. Jadi keluarga pasien harus diberikan pemahaman sesuai dengan harapan yang realistis gitu. Kita tidak bisa tidak memberikan penjelasan, tapi penjelasannya itu harus yang realistis. Jujur ngasih tahu. Jadi nggak ada salahnya diberitahukan hasil pemeriksaan echo diperlihatkan ini kemampuan pompa jantungnya tinggal 10%. Pasien dengan kemampuan jantung pompa hanya 10% ini, dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Karena untuk orang normal itu butuh minimum 35%. Itu kita mesti jelaskan. Kita mesti jelaskan secara detail kalau perlu, apa itu artinya 10%. Bagaimana caranya menaikkan 10%? Kalau melihat kondisi jantungnya, sudah 50 tahun menderita diabetes, yang 5 tahun terakhir itu tidak dapat dikendalikan, disertai dengan hipertensi yang menahun, yang tekanan darahnya dalam 5 tahun terakhir cenderung selalu tinggi, tidak terkendali, maka ini jantungnya, otot-ototnya sudah lelah, Bu. Obat yang diberikan tidak ada yang bisa saat ini memberikan topangan di luar ruang ICU, karena dibutuhkan pemantauan yang detik per detik, yang itu tidak mungkin dilakukan di rumah. Nah, jadi memang ini situasi yang tidak ada opsi pengobatan yang dikenal di dunia kedokteran saat ini yang mampu menaikkan fungsi pompanya akibat penyakitnya yang memang sudah kronis. Jadi kenyataan-kenyataan seperti ini yang memang harus disampaikan. Ekstrimnya kalau kita mengatakan Bapak sekarang menderita kanker paru-paru stadium 4 yang saat ini sudah ada di kedua lapangan paru, melingkupi seluruh lapangan paru dari atas ke bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Tidak ada lagi tersisa lebih dari 10% jaringan paru sehatnya. Dan sudah ada penyebaran ke otak. Otak yang kena adalah batang otak, pusat kehidupan. Kemoterapi yang diberikan ada, tetapi memiliki risiko infeksi, memiliki risiko tinggi untuk mual muntah, dan memiliki risiko tinggi untuk gangguan faal ginjal, yang akan memperberat fungsi organ vitalnya. Dengan literatur membuktikan bahwa harapan hidupnya untuk kemoterapi ini hanya 2%. Orang sebodoh apapun dia akan tahu ini sebenarnya ngomongin apa gitu kan. Bahwa ini no option gitu. Jadi kalau mau diberikan kemo untuk mengatasi kanker stadium 4 dari kanker parunya ini, itu sama saja dengan membunuh
ya kan? Nah, jadi gimana mau mengharapkan maksimal terapi? Kenyataan pahit seperti itu memang tentu harus disampaikan secara jujur kepada keluarga pasien supaya dia memiliki harapan yang realistis gitu. Ya, saya kira orang awam yang tidak tahu masalah kesehatan sekalipun akan sudah tahu gitu. Kalau kanker paru stadium 4 udah kena kedua paru dan nyebar ke otak, itu harapannya seperti apa? Itu ekstrimnya gitu. Nah, pemberian penjelasan seperti ini memang dalam rangka untuk memberikan pemahaman yang realistis tadi, supaya dia tidak memiliki harapan yang berlebihan. Karena harapan yang berlebihan itu kan menyakitkan sebenarnya. Gitu. Tapi tentu saja edukasi ini harus disampaikan dengan cara yang bijaksana, dengan melihat raut wajah keluarga pasien, penuh empati, sehingga dia bisa menerima kenyataan pahit ini secara bertahap. Semua pasti ada denial. Fase itu akan ada. Tapi kalau kita memberikan kesempatan kepada keluarga pasien untuk mengerti, memahami situasi ini, dan itu butuh waktu, maka kita akan dapat melihat ketika dia mencapai fase menerima. Gitu. Memang butuh waktu dan keterampilan komunikasi yang baik. Untuk pasien pemulangannya gimana, Prof? Soalnya kita juga nggak tega ya, Prof. Pasien itu memang akan menggunakan dobutamin atau menggunakan Fastcon gitu selama di rumah. Terus oksigennya juga dosisnya tinggi, gitu, Prof. Masalahnya, apakah dobutamin dan Fastcon itu memang masih dibutuhkan? Kalau memang ini fase paliatif stadium 4 yang memang tidak ada option untuk sembuh, maka kenapa harus diresusitasi? Dobutamin dan Fastcon itu kan resusitasi farmakologi kan? Gitu. Jadi waktu pertama kali memasukkan Fastcon tersebut, sebenarnya harus sudah ada penetapan. Ini sebenarnya ada harapan nggak sih gitu loh? Karena mau sampai kapan gitu. Itulah antisipasi dari awal harus matang supaya jangan kita dihadapkan pada situasi yang nggak enak untuk ngeberhentiin gitu loh. Gitu. Nggak enak untuk memberhentikan karena kita biasanya yang dapatnya pas kita di habis pasien itu dari HCU, Prof. Terus habis itu pindah ke ruang rawat, terus menggunakan itu apa Fastcon atau susah untuk ngomong waktunya pulang gitu. Susah. Begini, seperti itu ya, berada dalam kapasitas untuk memberikan jawaban yang tuntas, Ibu. Keputusan ini ada di tangan dokter, nanti saya akan sampaikan ke dokter. Nanti kita cari waktu untuk bicara dengan dokter mengenai hal ini. Nggak ada salahnya kita jawab begitu. Nah, kemudian sampaikan ini ke dokternya, bahwa keluarga ini memiliki harapan seperti ini, dok, yang menurut saya kayaknya harapannya kurang begitu realistis. Kayaknya nanti dia akan nanya ke dokter, ini gimana caranya. Nah udah, nanti biar dokter yang handle. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, jam berapa sekarang nih? Jam 3:10, Prof. Oke, kita sampai jam berapa? Sampai jam 3. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Sisa 10 menit terakhir. Gimana, teman-teman? Masih ada lagi? Sudah? Alhamdulillah sudah, Prof. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih juga atas partisipasi dan peran serta dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dari teman-teman sekalian. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan saya memberikan manfaat.
kita akhiri. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu. Alhamdulillah. Silahkan teman-teman. Jangan lupa PR. PR apa? Senin kan ya? Senin kan ya, Kak? Recordnya udah di stop. Oh iya, record. Astagfirullah.